Konnichiwa minasang. Jadi hari ini aku mau upload video, bikin konten. Jadi kemarin itu emang aku udah bikin video tuh dua, tapi karena ngeditnya susah, jadi nggak jalan-jalan. Sekarang aku mau one take aja, buat kenang-kenangan di sini mumpung di Jepang aku tinggal 1 bulan lagi. Ya. Jadi aku mau cerita kenapa awal aku bisa ke Jepang ya. Jadi yang pertama itu aku kenapa bisa ke sini itu karena awalnya itu dapat message dari kemahasiswaan. Jadi beliau nge-PC ke aku secara personal, tapi ke teman-teman semua juga ada yang nge-PC dan disebar juga di grup bahwa ada program ini internship ke Jepang. Nah, program ini tuh program dari PT OHM dan UPI Kampus Serang sendiri. Jadi alurnya itu UPI Kampus Serang, UPI gitu ya, UPI dan PT OHM melakukan kerjasama, dan OHM juga udah melakukan kerjasama sama perusahaan yang ada di Jepang, di Matsumoto Takumi Oyster Farm. Jadi pada proses ini tuh aku kan awalnya tadi di PC ya sama kemahasiswaan. Nah di situ tuh sebenarnya mah nggak pede sih, awalnya nggak pede ikut program ini karena emang harus ditulis di lampiran proposalnya itu harus ada uang sekian juta, terus harus bisa bahasa Jepang dan banyak persyaratan lainnya. Tapi aku karena emang orangnya kekeh gitu ya, mungkin ambisius, tapi ambisiusnya kalau menurut aku mah ada hasil, mungkin karena emang terbukti kesini kayak gitu. Nah aku tuh nge-apply, terus kirim ke pihak perusahaan PT OHM-nya, ikuti prosesnya pendaftaran, terus wawancara juga. Itu jaraknya itu lumayan lama dari pendaftaran ke wawancara, dan dari wawancara ke penerimaan itu jaraknya kurang lebih semingguan. Habis itu keterima. Nah untuk wawancara kali ini, karena aku sebelumnya nggak punya basic bahasa Jepang, terus pas wawancaranya itu aku dibantuin sama pihak OM-nya untuk menjadi translator dari wawancara itu. Jadi aku pas wawancara tuh bener-bener pakai translator. Jadi untuk menjawab pertanyaan aku pakai bahasa Indonesia, nanti ditranslate ke bahasa Jepang kayak gitu. Kemudian aku tuh kan udahlah keterima lah ceritanya Maya. Abis keterima tuh dari prosesnya itu lama lagi. Aku keterima tuh bulan Oktober maaf. Keterimanya itu bulan, kan abis ikut seleksinya itu Maret, keterimanya April, Mei, Juni, Juli urus dokumen. Nah aku ketika ngurus dokumen agak kesulitan karena aku pas ngurus dokumen tuh kan dokumennya banyak, posisinya COVID juga, terus aku masih ngejabat di organisasi UKM, terus lagi KKN sama lagi nyusun proposal skripsi, seminar proposal ya. Lagi nyusun itu aku lagi hektiknya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, semuanya juga berjalan dengan lancar. Tapi dari semua kegiatan yang berbarengan itu, mungkin karena emang gak, yang tadi alhamdulillah berjalan semua, tapi ada juga yang enggaknya, yaitu bahasa. Jadi bahasa aku tuh benar-benar pas awal-awal udah belajar konsisten, tapi karena banyak kegiatan jadi terhambat. Kayak mungkin itu bahasa salah satunya yang berdampak kayak gitu. Awalnya itu berangkatnya bulan Oktober, tapi masih tutup, si Jepang itu masih ditutup dan bordernya itu benar-benar belum dibuka kayak gitu. Terus dibukanya November. Habis November itu cuma berapa hari, 1 mingguan, gak tahu berapa. Enggak. Pas dibukanya itu tanggal 8 November, pas ditutupnya itu tanggal 29. Nah, aku tuh udah ngurus dokumen, udah bayar tiket pesawat semua, apply visa. Pas tanggal 29 itu kan apply visa. Habis apply visa tuh ada pemberitaan bahwa Jepang tutup kembali. Nah, dari situ tuh dioper lah
di reschedule tiket tuh ke bulan Juni. Kegiatan-kegiatan aku juga yang yang agak padat ya, karena emang yang tadi ngurus UKM, terus tuh ngurus seminar proposal, agak hektik juga. Terus belajar bahasa juga otodidak, jadi aku tuh nggak belajar bahasa lewat lewat LPK atau kursus. Aku benar-benar belajar sendiri, tapi karena belajar sendiri hasilnya juga segitu gitu. Jadi nggak lebih. Kalau buat teman-teman yang emang pengen ke Jepang, usahain masuk LPK dulu biar bahasanya bagus, karena orang sini tuh bahasa itu nomor satu kayak gitu. Kalau pekerjaan yang lainnya masih bisa diajarin kayak gitu, masih bisa masih bisa diajarin lah intinya mah. Tapi karena aku statusnya mahasiswa dan mereka juga paham bahwa aku nggak bisa bahasa Jepang, tapi masa ketika nggak bisa kita diam doang, pasti kan belajar. Nah mungkin teman-teman juga belajar mulai dikit-dikit. Nah ketika aku di sini juga, ketika udah ketemu sama orang Jepang, awalnya agak susah kayak gitu. Nah karena aku ngandelin bahasa Inggris ya, ternyata orang-orang sini tuh nggak terlalu paham mungkin bahasa Inggrisnya. Jadi meskipun bisa juga, ketika mereka ucapin agak beda gitu dari yang suka kita denger kayak gitu ya, agak beda kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari karena aku sama mahasiswa juga, internship juga nggak lama kayak gitu, mereka paham kayak ketika untungnya dari perusahaan aku tuh si Sachonya itu bisa sedikit bahasa Inggris, sedikit bisa bahasa Inggris ya kayak gitu. Jadi nggak terlalu susah, dan aku juga sedikit bisa bahasa Jepang, jadi ketika ngomong atau ini ngerti kayak gitu. Tapi ketika aku nggak ngerti, aku mah selalu bilang aja wakarimaseng. Jadi mereka maksudnya ketika nggak bisa, mereka ketika nunjukin atau merintah ataupun ngobrol ya pakai bahasa Jepang, ketika aku nggak bisa, nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, jangan ditahu-tahuin. Jadi jangan hai aja, tapi endingnya kayak gitu daripada salah gitu. Untuk di endingnya aku mah selalu bilang aja nggak ngerti. Jadi mereka meskipun mereka nggak bisa bahasa Jepangnya aku nggak bisa, terus dia lewat bahasa nggak bisa, lewat bahasa tubuh gitu, body language, terus ataupun langsung diarahin kayak gitu, mereka benar-benar humble ketika ngajarin aku tuh benar-benar lewat bahasa. Bisa aku kurang ngerti, aku mah tandanya gini, ketika emang nggak ngerti diam aja, baru wakarimaseng. Tapi kalau emang ngerti baru respon gini seperti itu. Nah untuk ngurus dokumen tadi kan itu harus pakai bahasa Inggris, dan itu diurus sama antara aku, prodi, sama perusahaan. Itu benar-benar kerjasama kayak gitu ya untuk dokumen ini. Nah untuk nah BTW sebelumnya kan aku udah bikin paspor terlebih dahulu sebelum ada program ini. Jadi aku setahun yang lalu udah mau ikut program ini student exchange ke Chulalongkorn University. Aku udah apply paspor, udah bikin kayak gitu, udah apply ini juga udah apply programnya juga. Tapi karena emang covid, jadi mereka menolak untuk program itu, ditiadakan. Nah aku dokumen udah lengkap semua, termasuk tes TOEFL, aku udah tes TOEFL semua, dokumen udah lengkap, udah submit juga, udah dikirim, si dokumen itu udah dikirim. Tapi karena dari announcement dari merekanya tidak membuka program karena emang covid pas awal-awal, jadi dokumen aku juga nggak tahu udah hilang, udah dikirim kan tapi nggak tahu. Nah gitu. Jadi untuk sekarang tuh pas persyaratan tuh nggak terlalu ribet harus ini lagi karena emang sebelumnya udah punya kan. Itu sih mungkin mungkin cukup sekian perjalanan kali ini. Intinya mah seperti itu tadi alurnya. Alurnya dari kampus ke perusahaan yang ada di Indonesia baru dioper ke Jepang. Bukan dioper sih, masuk kerjasama, ada ikatannya.
kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau emang mau apa, khususnya karena emang program ini nih aku baru dapat info ya bahwa program itu berkepanjangan kayak gitu, berkepanjangan untuk prodi kita kayak gitu, karena emang sudah melakukan kerjasama di Jepang, bukan di Jepang, kerjasama sama orang Jepang, ada kerjasama perusahaan yang di Jepang sama universitas. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang semester 6 ya, sekitar semester 6 lah, semester 6, semester 7, semester 6, semester 7 yang mau ikut program ini boleh boleh menghubungi kemahasiswaan Prodi Pendidikan Kelautan Perikanan UPI Kampus Serang. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat mendengarkan cerita keluh kesah, cerita apa namanya, aku suka ngeblank loh, cerita pengalaman aku daftar internship program ini seperti itu. Bye bye.